tragedi kosmik turunnya ayat kursi. Saat langit, bumi, dan iblis gemetar malam itu. Bukan malam biasa. Langit tidak hening sebagaimana biasanya. Dan bumi tidak diam sebagaimana lazimnya. Seluruh alam semesta seakan bersiap menyambut sebuah peristiwa agung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada malam yang penuh kemuliaan itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan salah satu ayat paling agung dalam Al-Quran, ayat kursi. Ayat yang kelak dikenal sebagai pemimpin seluruh ayat. Al-Quran ini bukan sekadar rangkaian kalimat suci. Ia adalah deklarasi tauhid, pernyataan kekuasaan mutlak Allah, dan benteng perlindungan bagi hamba-hambanya. Karena keagungannya, turunnya ayat kursi tidak terjadi seperti ayat-ayat lain. Ia diiringi peristiwa kosmik yang mengguncang langit, bumi, dan makhluk-makhluk gaib. Dalam berbagai riwayat tafsir dan atsar ulama, disebutkan bahwa ketika Allah hendak menurunkan ayat kursi kepada Nabi Muhammad, Dia memerintahkan malaikat Jibril untuk mengiringinya bersama puluhan ribu malaikat. Sebagian riwayat menyebutkan jumlahnya mencapai 70.000 malaikat. Turun dari langit secara berlapis-lapis, dengan penuh kehormatan dan kehusyukan. Saat wahyu itu melintasi langit dunia, alam semesta bereaksi. Bumi bergetar, gemuruh, terdengar di berbagai penjuru. Bukan gempa biasa, melainkan guncangan yang membuat manusia kebingungan dan makhluk kufur ketakutan. Berhala-berhala yang disembah manusia runtuh. Singgasana para raja berguncang. Mahkota-mahkota jatuh dari kepala para penguasa dunia, seakan menandakan bahwa kekuasaan sejati bukan milik mereka. Di alam lain yang tak kasat mata, kepanikan jauh lebih dahsyat terjadi. Para setan berlarian tanpa arah. Mereka merasakan sesuatu yang sangat asing, kekuatan yang membuat mereka lemah, takut, dan tak berdaya. Tidak ada perintah, tidak ada aba-aba, hanya rasa gentar yang menyusup ke dalam jiwa mereka. Akhirnya, para setan berkumpul menghadap pemimpin mereka. Iblis, makhluk terlaknat yang telah bersumpah menyesatkan anak cucu Adam hingga hari kiamat. Bahkan iblis sendiri merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memerintahkan bala tentaranya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di bumi. Para setan pun menyusuri penjuru alam, hingga akhirnya mengetahui sumber keguncangan itu. Mereka melihat malaikat Jibril turun membawa wahyu langsung kepada baginda Nabi Muhammad, diiringi ribuan malaikat yang memenuhi langit Madinah. Saat itulah para setan tersungkur lemah. Mereka sadar sebuah ayat telah turun yang akan menjadi benteng bagi manusia dan kehancuran bagi tipu daya mereka. Ayat itu adalah ayat kursi, ayat ke-255 dari surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha ilaha huwa, Allahul Qayyum. Ayat yang sejak awal menegaskan bahwa tidak ada satupun yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang maha hidup dan maha mengurus seluruh makhluknya. Sebuah pernyataan yang langsung memukul jantung kekuasaan iblis dan setan. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa makna kursi dalam ayat ini bukanlah kursi fisik, sebagaimana makhluk duduk. Kursi adalah simbol keagungan, kekuasaan, dan keluasan ilmu Allah yang meliputi langit dan bumi. Bahkan arsy yang agung pun lebih besar dari kursi, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis syahih. Malam turunnya ayat kursi menjadi saksi bahwa kalam Allah bukan sekadar bacaan, melainkan kekuatan hakiki yang mengguncang seluruh ciptaan. Dan sejak saat itu, siapapun yang membaca ayat kursi dengan iman dan keikhlasan, ia berada dalam penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kisah keagungan ayat kursi tidak berhenti di situ. Justru setelah turunnya ayat ini, dimulailah babak panjang tentang keutamaannya, pengaruhnya terhadap jin dan setan, serta bagaimana Rasulullah mengajarkannya sebagai perisai umatnya. Rahasia tauhid di balik ayat kursi, peristiwa dahsyat turunnya ayat kursi, bukanlah tanpa alasan. Gemuruh langit, guncangan bumi, dan ketakutan para iblis adalah pertanda bahwa ayat ini membawa pesan yang sangat besar. Jika episode sebelumnya menggambarkan kedahsyatan turunnya ayat kursi, maka pada episode ini kita akan menyelami mengapa ayat kursi disebut sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran, dan rahasia tauhid apa saja yang terkandung di dalam setiap kalimatnya. Rasulullah
sendiri menegaskan keagungan ayat kursi dalam banyak hadis syahih. Salah satunya adalah dialog terkenal antara Nabi Muhammad dengan sahabat mulia Ubay bin Ka'b. Rasulullah bertanya, "Wahai Ubay, ayat manakah dalam kitab Allah yang paling agung?" Ubay menjawab dengan penuh keyakinan, "Allahu la ilaha illallah, huwa al-hayyul qayyum." Mendengar jawaban itu, Rasulullah menepuk dada Ubay seraya bersabda, "Semoga ilmu itu menjadi nikmat bagimu, wahai Abu Munzir." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan menjadi dalil kuat tentang kedudukan ayat kursi. Para ulama menjelaskan, keagungan ayat kursi terletak pada kesempurnaan tauhid yang terkandung di dalamnya. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang siapa Allah, tetapi juga meniadakan seluruh bentuk kekurangan dari Nia, sekaligus menetapkan seluruh sifat kesempurnaan baginya. Tidak ada satupun ayat lain yang menghimpun prinsip akidah Islam sepadat dan sejelas. Ayat kursi. Kalimat pertama ayat kursi langsung menghancurkan seluruh bentuk kesyirikan. Allahu la ilaha illallah huwa. Allah menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Ini bukan sekadar penolakan terhadap berhala, tetapi juga penolakan terhadap segala bentuk ketergantungan selain kepada Allah, baik harta, jabatan, manusia, maupun kekuatan gaib. Kemudian Allah menyebutkan dua sifat agungnya, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayy berarti maha hidup dengan kehidupan yang sempurna dan kekal, tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh kematian. Berbeda dengan makhluk yang hidupnya lemah dan sementara, kehidupan Allah tidak pernah berkurang sedikitpun. Sedangkan Al-Qayyum bermakna Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun, sekaligus mengurus seluruh makhluk tanpa pernah lalai. Allah lalu menegaskan bahwa Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa mengantuk adalah awal dari kelemahan, dan tidur adalah bentuk istirahat karena lelah. Dengan meniadakan dua hal ini, Allah menunjukkan bahwa Dia tidak pernah lemah dan tidak pernah lengah dalam menjaga ciptaannya. Bahkan, ketika seluruh manusia tertidur, penjagaan Allah tidak pernah terhenti. Selanjutnya, Allah menyatakan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik-Nya. Kepemilikan Allah bersifat mutlak, bukan sekadar penguasaan sementara. Manusia hanya diberi amanah, sementara hakikat kepemilikan tetap kembali kepada Allah. Inilah yang membuat para ulama mengatakan bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling menghancurkan kesombongan manusia. Ayat ini juga menegaskan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang dapat memberi syafaat tanpa izin Allah. Syafaat bukanlah hak, melainkan karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dengan demikian, manusia diajarkan untuk tidak menggantungkan harapan pada makhluk, melainkan langsung kepada Sang Pemilik izin. Allah lalu menyebutkan keluasan ilmu-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang makhluk-Nya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Manusia, secerdas apapun, hanya mengetahui apa yang Allah izinkan untuk diketahui. Kalimat ini menanamkan kerendahan hati dalam diri orang beriman, bahwa ilmu adalah anugerah, bukan hasil kesombongan. Kemudian Allah berfirman bahwa kursinya meliputi langit dan bumi. Para ulama berbeda pendapat tentang makna kursi, namun mayoritas sepakat bahwa kursi adalah makhluk agung yang menunjukkan keluasan kekuasaan Allah. Bahkan langit dan bumi, jika dibandingkan dengan kursi, bagaikan cincin kecil yang dilemparkan di padang pasir luas. Ini menunjukkan betapa kecilnya alam semesta dibandingkan keagungan Allah. Ayat kursi ditutup dengan penegasan bahwa Allah tidak merasa berat memelihara langit dan bumi, dan Dia maha tinggi, lagi maha agung. Penutup ini menjadi pengingat bahwa segala urusan berada di bawah kendalinya, dan tidak ada satupun yang dapat menandingi kekuasaannya. Karena kandungan tauhid yang begitu kuat inilah, ayat kursi memiliki dampak besar terhadap makhluk gaib. Setan dan iblis membenci ayat ini karena ia menghancurkan pondasi tipu daya mereka. Setiap kali ayat kursi dibaca dengan iman, setan melemah, godaan terhalang, dan perlindungan Allah turun kepada hamba-Nya. Namun Rasulullah mengingatkan bahwa keagungan ayat kursi
bukan untuk dijadikan jimat atau benda mistis. Ayat kursi adalah kalam Allah, dan manfaatnya hanya akan dirasakan oleh mereka yang membacanya dengan iman, pemahaman, dan keikhlasan. Tanpa itu, ia hanya menjadi bacaan lisan tanpa ruh. Ayat kursi versus dunia jin. Kisah nyata Abu Hurairah dan rahasia perlindungan ilahi. Jika pada episode sebelumnya kita telah memahami keagungan ayat kursi dari sisi tauhid dan maknanya, maka pada episode ini kita akan memasuki ranah yang lebih nyata dan menggugah. Bagaimana ayat kursi benar-benar menjadi benteng yang ditakuti oleh jin dan setan, bukan dalam kisah dongeng, tetapi dalam peristiwa yang diriwayatkan langsung dalam hadis syahih. Salah satu kisah paling terkenal dan paling sering dijadikan rujukan oleh para ulama adalah kisah Abu Hurairah, sahabat Nabi yang dikenal sebagai periwayat hadis terbanyak. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menjadikannya hadis dengan derajat paling tinggi dalam Islam. Suatu malam di bulan Ramadan, Rasulullah menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat. Malam itu sunyi, dan Abu Hurairah menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab. Tiba-tiba, ia melihat seseorang datang dan mengambil makanan dari harta zakat tersebut. Tanpa ragu, Abu Hurairah segera menangkapnya. Orang itu merintih dan berkata bahwa ia miskin, memiliki banyak anak, dan sangat membutuhkan makanan. Hati Abu Hurairah luluh. Ia melepaskan orang itu dengan harapan Allah mengampuninya. Namun keesokan paginya, Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab dengan jujur. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dia berdusta kepadamu, dan dia akan kembali lagi." Malam kedua pun tiba. Benar saja, orang itu kembali mencuri. Abu Hurairah kembali menangkapnya. Orang itu mengulang alasan yang sama, kemiskinan dan keluarga yang banyak. Abu Hurairah dengan rasa iba kembali melepaskannya. Pagi harinya, Rasulullah kembali menegaskan bahwa orang itu berdusta dan akan datang lagi. Pada malam ketiga, Abu Hurairah sudah bersiap. Ketika orang itu datang lagi, Abu Hurairah menangkapnya dengan tegas dan berkata bahwa kali ini ia benar-benar akan membawanya menghadap Rasulullah. Saat itulah orang itu berkata, "Biarkan aku pergi, dan aku akan mengajarkan kepadamu satu kalimat yang akan bermanfaat bagimu." Abu Hurairah penasaran. Orang itu berkata, "Jika engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi, maka Allah akan menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi." Setelah mengatakan itu, orang tersebut pun dilepaskan. Keesokan paginya, Abu Hurairah menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah. Nabi tersenyum dan bersabda, "Ia berkata benar kepadamu, padahal ia adalah pendusta. Tahukah engkau siapa itu? Ia adalah setan." Hadis ini menjadi bukti nyata bahwa setan sendiri mengakui kekuatan ayat kursi. Para ulama menjelaskan bahwa pengakuan ini bukan untuk memuliakan setan, melainkan untuk menunjukkan betapa Allah menjadikan ayat kursi sebagai benteng perlindungan yang nyata bagi orang beriman. Sejak saat itu, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa siapa yang membacanya sebelum tidur, maka Allah akan mengutus malaikat untuk menjaganya. Sepanjang malam, setan tidak akan mampu mendekat, apalagi mengganggu. Namun, kisah ayat kursi dan dunia jin tidak berhenti di situ. Dalam riwayat lain, diceritakan tentang sahabat Ubay bin Ka'ab yang memiliki tempat penyimpanan kurma. Setiap malam, kurmanya berkurang. Suatu malam, ia berjaga dan melihat makhluk aneh menyerupai anak kecil. Ketika ditanya, makhluk itu mengaku sebagai jin. Ubay bertanya, "Apa yang dapat melindungi kami dari gangguan kalian?" Jin itu menjawab, "Ayat kursi." Keesokan harinya, Ubay melaporkan hal ini kepada Rasulullah, dan beliau membenarkannya. Ini semakin menguatkan bahwa ayat kursi adalah senjata yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Para ulama tafsir dan ahli akidah menjelaskan bahwa jin dan setan sangat takut kepada ayat-ayat yang menegaskan tauhid secara murni. Ayat kursi adalah puncak tauhid, karena ia memuat penafian dan penetapan sifat Allah secara sempurna. Ketika ayat ini dibaca dengan iman,
Maka cahaya tauhid itu memutus jalur pengaruh setan terhadap hati manusia. Namun Rasulullah juga mengingatkan bahwa perlindungan ayat kursi tidak berdiri sendiri. Ia harus dibaca dengan keyakinan, disertai amal saleh, dan dijaga dengan ketaatan. Ayat kursi bukan mantra, bukan jimat, dan bukan bacaan kosong. Ia adalah doa dan zikir yang menghubungkan hamba dengan Robnya. Inilah sebabnya, mengapa para ulama salaf sangat menjaga amalan membaca ayat kursi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah salat fardu, sebelum tidur, ketika keluar rumah, dan saat menghadapi rasa takut, mereka memahami bahwa kekuatan ayat kursi bukan terletak pada suara, tetapi pada iman di dalam dada. Dan di balik semua kisah perlindungan ini, ada satu peristiwa yang lebih dahsyat lagi, peristiwa ketika ayat kursi dan doa perlindungan diajarkan langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk menghadapi makhluk paling kuat dari bangsa jin, Ifrit, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Ketika langit menjadi saksi, ayat kursi, Isra Miraj, dan kalahnya jin Ifrit. Jika pada episode sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana ayat kursi diakui sendiri oleh setan sebagai benteng perlindungan yang tak tertembus, maka pada episode ini, kita akan dibawa ke peristiwa yang jauh lebih agung dan mengguncang langit. Perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah, malam yang tidak hanya mengubah sejarah Islam, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuatan kalam Allah menundukkan makhluk paling berbahaya dari bangsa jin. Perjalanan Isra Mi'raj bukanlah perjalanan biasa. Ia adalah perjalanan ruh dan jasad Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik menembus 7 lapis langit, bertemu para nabi, hingga ke Sidratul Muntaha. Namun di balik keagungan itu, ada ujian dan gangguan yang tidak sedikit. Dalam beberapa riwayat yang dijelaskan oleh para ulama tafsir dan ahli sirah, disebutkan bahwa pada malam Isra, Rasulullah sempat diganggu oleh makhluk dari bangsa jin yang sangat kuat, dikenal dengan sebutan Ifrit. Ifrit bukan jin biasa. Ia adalah jin yang paling bengis, paling keras, dan paling berani menentang manusia. Ifrit itu muncul dengan api menyala, berusaha mendekati Rasulullah. Dalam riwayat disebutkan bahwa Ifrit tersebut membawa obor api, ingin mengganggu dan mencelakai Nabi dalam perjalanan suci itu. Namun Rasulullah tidak gentar. Beliau dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril yang mendampingi Rasulullah segera bertindak. Dalam sebagian riwayat, Jibril mengajarkan kepada Rasulullah doa perlindungan dan ayat-ayat tauhid yang agung. Di antara ayat yang paling ditekankan oleh para ulama adalah ayat kursi, karena ayat ini mengandung pengakuan mutlak atas kekuasaan Allah atas langit dan bumi, wilayah yang bahkan jin tidak mampu menembus tanpa izinnya. Ketika Rasulullah membaca ayat-ayat perlindungan tersebut, Ifrit itu jatuh tersungkur. Api yang menyertainya padam. Kekuatan yang dibanggakannya runtuh seketika. Ia tidak mampu mendekat, apalagi menyentuh Rasulullah. Langit menjadi saksi bahwa tidak ada satu makhluk pun yang mampu melampaui batas ketika Allah melindungi hambanya. Para ulama menjelaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar kisah heroik, melainkan pelajaran akidah yang sangat dalam. Ayat kursi bukan hanya melindungi manusia dari gangguan kecil, tetapi juga dari makhluk paling kuat sekalipun, selama ia dibaca dengan iman dan tawakal. Setelah peristiwa itu, perjalanan Rasulullah berlanjut tanpa gangguan berarti. Beliau naik dari langit pertama hingga langit ketujuh, bertemu Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan para nabi lainnya. Setiap pertemuan adalah penghormatan. Setiap salam adalah pengakuan atas kemuliaan Rasulullah. Namun di balik semua keagungan itu, ada satu pelajaran penting. Bahkan dalam momen paling mulia sekalipun, Allah tetap mengajarkan umat ini untuk berlindung hanya kepadanya, bukan kepada kekuatan, kedudukan, atau makhluk apapun. Inilah sebabnya, mengapa setelah Isra Mi'raj, Rasulullah semakin menekankan zikir-zikir perlindungan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas menjadi benteng ruhani yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Para sahabat memahami pelajaran ini dengan sangat serius. Mereka tidak menjadikan ayat kursi sebagai jimat, tetapi sebagai pengakuan iman. Ketika membaca ayat kursi,
mereka mengingat bahwa Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, dan tidak pernah lemah dalam menjaga hambanya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat kursi mengandung 10 kalimat tauhid yang saling menguatkan tentang keesaan Allah, kekekalannya, kekuasaannya, ilmunya, dan kerajaannya. Setiap kalimatnya adalah palu yang menghancurkan kesombongan setan dan jin. Karena itu, siapapun yang membacanya dengan hati yang hidup, maka ia sedang membangun benteng cahaya di sekeliling dirinya. Benteng yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi sangat nyata dirasakan oleh makhluk dari alam gaib. Namun, perlindungan ayat kursi bukan hanya untuk malam hari atau saat takut. Ia adalah pengingat bahwa hidup seorang mukmin selalu berada dalam pengawasan Allah. Ketika manusia merasa lemah, sebenarnya ia sedang berada di hadapan Rob yang Maha Kuat. Dan disinilah episode ini mengantarkan kita pada penutup yang sangat penting. Bagaimana ayat kursi seharusnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dibaca, tetapi dihidupkan dalam sikap, akhlak, dan keyakinan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Serambi Kufah. Terima kasih.